جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW pasti tidak ada habisnya. Ia adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah, sehingga semua orang merasa terkagum dan sangat ingin mengikuti jejak langkahnya. Dalam kisah para nabi dan rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak kisahnya itu, ada salah satu kisah yang menggetarkan hati, yakni saat Rasulullah SAW menangis sampai-sampai tangisannya mengguncangkan Ars, tempat singgasana Allah Azza wa Jalla. Kisah itu diceritakan saat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Rasulullah mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah pun menirukan bacaannya, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti lagi zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenal. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" tanya Rasulullah. "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan saya membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya. "Tuhan ini Nabi Muhammad?" tanyanya. "Ya," jawab Nabi SAW. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk sebagai seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di padang mahsyar nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pun berkata,
Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amal hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya, kata orang Arab Badui itu. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan? Rasulullah SAW bertanya kepadanya. Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya, jawab orang itu. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kegigiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya, sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu penjaga Ars lupa dengan bacaan tasbih dan takmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahan dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Mendengar kabar itu, orang Arab Badui itu lalu menangis karena tak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah SAW tentu dambaan dan cita-cita semua orang. Berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Semoga kita bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak akan masuk neraka seseorang jika dia pernah menangis karena teringat oleh dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Lalu di hadis lain juga disebutkan bahwa ada 7 golongan orang yang tidak akan menyentuh api neraka. Salah satunya adalah orang yang berzikir di tengah malam dalam keadaan sunyi, lalu dia menangis teringat dengan dosa-dosanya semasa dia di dunia. Para sahabat Rasulullah pun, bahkan Rasulullah pun juga sering sekali menangis ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Bahkan saking derasnya air mata Rasulullah hingga membasahi jenggot Rasulullah. Laki-laki yang menangis maupun perempuan yang menangis karena teringat kepada dosa-dosanya yang dilakukan kepada Allah, itu adalah orang-orang yang memiliki hati lembut. Bahkan menangis bukan menjadi salah satu petunjuk. Kalau menangis bukan menjadi salah satu cemoohan, seperti menangis itu menandakan cengeng, bukan, tapi menangis itu menandakan hati yang lembut. Yang perlu dipertanyakan ketika seseorang itu tidak pernah menangis, apakah orang itu memang sekuat dan setabah itu?
Bahkan Rasulullah saja pernah menangis, ataukah orang itu sudah mulai mengeras hatinya sehingga dia tidak bisa menangis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.